Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Soleh Sofyan dalam Kisah Si Cepat, kajian inspiratif sahabat si cepat. Saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan bicara tentang akhlakul karimah dalam bekerja. Kenapa setiap Al-Quran kita selalu ketika Allah bicara tentang amanu, bicara juga dengan amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Karena setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat dan ibadah yang lainnya, maka kemudian dibarengi dengan amilus sholihat. Apa itu amilus sholihat? Amilus sholihat adalah berbuat baik. Dialah yang bernama akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah buah dari pohon yang tumbuh, yang dipupuk dengan akar keyakinan kepada Tuhan. Kemudian tumbuhlah pohon, di mana pohon itulah yang bernama iman. Dari keimanan itu muncullah yang namanya cabang. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Maka buah daripada pohon yang tumbuh menjulang itu, buah daripada akar yang menggunjam ke bawah adalah thamarat. Dia adalah buah-buah yang bernama akhlakul karimah. Berbuat baik sesama manusia, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berbuat baik untuk Allah dan agamanya. Maka orang-orang yang ahli ibadah tentu dia harus memiliki akhlakul karimah. Di kantor dia berakhlakul karimah, menghormati sesama kawan, menghormati bawahannya, menghormati mitra yang di atasnya, menghormati bosnya. Ketika dia menghantarkan paket kepada konsumennya, maka dia berakhlakul karimah. Dia tersenyum, kemudian dia niat menolong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari mana akhlakul karimah muncul? Akhlakul karimah muncul tentu dari hati yang semakin dalam, berhambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka dia harusnya semakin berakhlakul karimah. Ayat yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah dialah engkau yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Apa itu mengajak kebaikan? Mengajak kepada sesuatu yang baik dan mencegah kemungkaran. Ayat ini bukan hanya milik dai. Ayat ini bukan hanya milik penceramah, tapi ayat ini milik semua. Milik Anda, wahai Kuri Si Cepat. Milik Anda, wahai kepala divisi. Milik Anda, wahai kepala cabang. Semuanya milik Anda. Ketika Anda membukakan pintu, kemudian tersenyum kepada orang yang masuk pintu, itu pun termasuk akhlakul karimah. Itu juga termasuk tanha anil faksya'i wal munkar. Ketika Anda kemudian mengantarkan paket kepada orang lain, maka itu pun adalah perbuatan baik dan itu menjadi ibadah. Bayangkan, andaikan semua yang Anda lakukan adalah bentuk ibadah, betapa hebatnya kita punya pahala. Kalau kemudian kita mengandalkan sorga hanya dari ibadah kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Andaikan semuanya 5 menit, hanya 25 menit saja saudara. Ditambahkan dengan sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud seterusnya, genapkan menjadi 1 jam. Apakah kita sanggup untuk membuka pintu sorga hanya dengan 1 jam ibadah kita? Tidak. Lalu kemana yang 23 jam itu? Kemana yang 23 jam itu? Kalau tidak kita gunakan untuk ibadah, problem. Sumber akhlakul karimah adalah ketika kita melakukan segala apa yang kita perbuatan,
membuka pintu, menyambut tamu, mengangkat telepon dengan baik, mengantarkan barang dengan baik, semuanya masuk pada koridor bingkai ibadah, tentu yang 23 jam itu pantas menjadi kebaikan, menjadi tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, akhlakul karimah dengan cara ibadah, tingkatkan takut kita kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Tuhan kita, tingkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda tangan gaji boleh ada di depan, setelah itu tutup, lakukan apa yang Anda lakukan hanya karena ibadah. Itulah akhlakul karimah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.